Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Sebelum meninggalkan ruang latihan, sebenarnya Chun Seon meminta Kang Woo untuk mengajaknya jalan-jalan mengitari Korea. Tapi sayangnya Kang Woo memiliki sebuah rencana lain karena ia sudah memiliki janji dengan Yeongju. Nah, karena ajakannya ditolak, Seon pun akhirnya memberikan kartu namanya. Ia juga berkata, "Jika kau membutuhkan apapun, telepon saja diriku." Dan pada akhirnya Kang Woo pun meninggalkan ruang latihan tepat setelah berpamitan dengan Raja Pedang. Ia juga sama sekali tidak bisa memahami kenapa Seon sangat agresif terhadapnya. Setelah kepergian Kang Woo, Seon pun berteriak, "Ayah!" Tentu saja Mujin memahami maksud perkataan tersebut dan rencananya benar-benar telah hancur. Ia ingin menunjukkan jika Kang Woo lebih lemah darinya dan ingin menjodohkannya kepada Kim Si-Hon. Tapi rencananya gagal. Kang Woo memang kuat, tapi ia tidak memiliki seni bela diri layaknya Kim Si-Hon. Jika mereka menikah, maka kemungkinan besar anak mereka tidak akan ahli dalam bela diri. Oleh sebab itulah, dengan semangat yang membara, ia pun berencana untuk membuat Kim Si-Hon melampaui Kang Woo. Apapun caranya harus ia lakukan. Di sisi lain, setelah meninggalkan ruang pelatihan, Yeongju pun menelpon Kang Woo. Ia berkata, "Kang Woo, cepat bergegas ke sini. Kita akan pergi ke Guild Hwarang. Aku mendengar jika kapten pertama mereka, yaitu Jang Hyun-jae, baru saja kembali dari Jepang dan ia memiliki informasi penting." Tak lama kemudian, Kang Woo pun tiba di Guild Red Rose dan langsung menuju ke Hwarang. Sesampainya di sana, mereka melihat sosok-sosok familiar seperti Baek Hwa-yeon dan juga Go Hyun-no. Tapi Kang Woo melihat satu sosok asing dan ternyata itu adalah Jang Hyun-jae. Ia langsung memperkenalkan dirinya. Begitu juga dengan Kang Woo. Di antara top player Korea, bisa dibilang Jang Hyun-jae merupakan salah satu yang terbaik. Dan setelah menyapa, ia juga mengucapkan permintaan maaf karena saat Korea genting ia masih berada di Jepang. Lalu Yeongju berkata, "Tidak masalah, kau harus berterima kasih kepada orang di sampingku, yaitu Kang Woo." Nah, setelah sedikit basa-basi, Yeongju pun langsung bertanya kenapa ia memanggil dirinya. Dan Hyun-jae pun mulai menjelaskan bahwa ia mendapatkan informasi tentang kultus iblis di Jepang. Mendengarkan kata-kata tersebut, Yeongju dan juga Kang Woo pun langsung mulai serius. Ia berkata jika kemungkinan besar kultus iblis di Jepang akan membuat ritual pemanggilan iblis. Itu sama halnya dengan Oryaks yang dipanggil di Korea. Oh iya, arc pemanggilan iblis Oryaks ini tidak ditampilkan di versi manhwanya. Dan karena apa yang telah dilakukan Korea saat menghentikan pemanggilan iblis, pemerintah Jepang pun berinisiatif untuk meminta bantuan dari para player Korea. Pemanggilan iblis sebetulnya itu adalah informasi yang menarik, tapi menurut Kang Woo sendiri lebih baik jika mereka berhasil memanggil iblis. Dengan begitu, jika membunuhnya, Kang Woo bisa memperoleh tambahan energi iblis. Tapi ekspresinya berubah tak kala Hyun-jae menjelaskan kira-kira monster iblis apa yang akan dipanggil. Dan ternyata itu adalah Ratu Scubus, yaitu Lilith. Mendengarkannya saja membuat Kang Woo gemetar. Ia pun langsung membayangkan tentakel milik Lilith. Sambil membanting kursinya, Kang Woo pun berteriak, "Kita harus menghentikan ritual pemanggilan tersebut." Lilith merupakan bawahannya yang paling setia, sama halnya dengan Balrog. Dari beberapa aspek ia lebih kuat daripada Kang Woo. Bahkan Kang Woo sebelumnya pernah hampir kalah saat melawan salah satu dari Archduke. Tapi untungnya Lilith pun membuat proposal bantuan dan mereka pun mulai bekerja sama satu sama lain untuk melawan Archduke lainnya. Hingga pada akhirnya
Secara terpaksa Kang Wu pun harus menikahinya. Memikirkannya saja sudah membuat Kang Wu gila dan juga mual. Setiap malam Lilith berusaha keras untuk menyelinap ke kamarnya. Yang bisa Kang Wu lakukan adalah melarikan diri. Tapi jika ia dipanggil ke bumi, maka neraka yang telah Kang Wu lewatkan akan kembali. Tentunya itu tidak boleh terjadi. Apalagi saat ini kekuatannya belum pulih. Jadi pastinya akan sulit untuk menghadapinya, terutama kemampuan untuk menghipnosis dan juga mengendalikan orang lain. Anehnya, entah bagaimana seluruh iblis terpesona kepada Lilith. Ia merupakan sosok kecantikan sejati di neraka. Tapi tentu saja itu tidak bisa dilihat dari versi manusia seperti Kang Wu. Mendengar teriakan Kang Wu, Jang Hyun Jae pun mulai berkata, "Nampaknya kau seperti rumor yang dikatakan. Kau memiliki rasa keadilan yang tinggi." Tentu saja bukan itu apa yang dimaksud atau diinginkan oleh Kang Wu, karena satu-satunya yang ia inginkan adalah menjauh atau menghindari mimpi buruknya, yaitu Lilith. Kang Wu pun berusaha untuk terlihat sedikit tenang, lalu ia bertanya, "Coba jelaskan lebih detail sebenarnya apa yang telah terjadi di Jepang." Dan Jang Hyun Jae pun mulai menjelaskan, "Sebagai pengetahuan, Jepang memiliki satu player peringkat dunia, yaitu Fujimoto Ryoma. Walaupun tidak sekuat Raja Pedang, tapi ia masih bagian dari 8 besar. Apalagi senjata andalannya, yaitu Mata Susanoo, yang merupakan item peringkat legendaris. Tapi sayangnya, walaupun Ryoma kuat, tidak seluruh player Jepang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Oleh sebab itulah secara diam-diam pemerintah Jepang meminta bantuan Korea. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa pergerakan kultus iblis mereka menculik sosok yang sangat penting, yaitu Kurosaki Yuri. Ia adalah sosok yang dicintai oleh warganya dan juga merupakan cucu kaisar. Saat bencana kali muncul di Hokkaido, itu hampir membuat Jepang lumpuh sepenuhnya. Muncul gerbang peringkat SS dan intinya Kurosaki Yuri merupakan sosok yang membuat Jepang terhindar dari keterpurukan. Karena aksinya, ia mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Bahkan para rakyat Jepang meminta kaisar turun dan digantikan oleh cucunya. Lalu walaupun ia tidak terlalu kuat, tapi ia memiliki kemampuan yang unik, yaitu ia bisa meminjam kekuatan dewa dari mitos Jepang. Tapi tentunya hanya sebagian kecil kekuatan yang ia bisa gunakan. Tapi walau begitu, itu masihlah kekuatan yang sangat hebat. Semua orang mulai berpikir kenapa kultus iblis menculiknya. Tentu saja itu mungkin berkaitan dengan pemanggilan iblis. Kang Wu pun mulai menyusun puzzle-puzzle terkait rencana kultus iblis dan kenapa mereka menculik Kurosaki Yuri. Dan ternyata Kang Wu pun berhasil memecahkan teka-teki. Tentunya itu berkaitan dengan kekuatannya. Mungkin kultus iblis Jepang telah mengetahui rahasia dari kekuatan Kurosaki Yuri. Jika itu berkaitan dengan mitologi Jepang, mungkin Lilith yang berada di dunia lain yang merupakan Ratu Scubus merupakan salah satu mitologi Jepang. Jadi mereka membutuhkan kekuatannya untuk memanggil Lilith. Setelah memecahkan teka-teki, Kang Wu pun berteriak, "Baiklah, mari kita langsung pergi ke Jepang." Tentunya saat ini Kang Wu sedang berpacu melawan waktu untuk bisa menghentikan mereka. Kang Wu bahkan memanggil Echidna untuk mempersingkat waktu perjalanan mereka. Dan apakah Kang Wu berhasil menghentikan ritual? Kita sambung lagi di video mendatang. Itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye bye.